Allah marhaban ya Nabi Allah salawatullah wassalamuhu alaika ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah narju syafa'ataka ya Rasulullah narju syafa'ataka ya Rasulullah dunya wal akhirah ya Rasulullah ud'u ila Allah linakuna muhibbina ilaika ya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bocah kecil lahir diputerin di zaman Nabi belum ada. Kalau teman-teman kita yang kurang kurang sepakat atau kurang bahan, itu biasanya ngomong begini, itu di zaman Nabi memang ada, belum ada, seterusnya. Belum ada, bid'ah dong, tak dulu ngomongin apa, supaya juga. Emang emang begitu emang. Kerjaan dia gitu. Tak dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sebelum adanya penciptaan langit dan bumi ditungguin. Rasulullah itu memang sebelum Allah ciptakan bumi dan langit 5.000 tahun namanya sudah disebut-sebut. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu namanya sudah disebut 5.000 tahun sebelum langit bumi ada. Makanya kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, nama Nabi Muhammad yang kemudian dikatakan Nabi Toha ini sebenarnya sudah ada sebelum bumi dan langit diciptakan. Yang jadi hebatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dibayangkan kalau mereka dipukulin di Mekah, kalau mereka ditonjokin di Mekah, kalau seandainya mereka disetrika badannya di Mekah, kalau seandainya mereka punggungnya ditempel sama batu. Karena resiko mereka mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata mereka rela. Kenapa masalahnya? Karena kecintaan mereka kepada Rasul tinggi banget. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak usah berbicara mereka dulu dah. Itu tuh pohon-pohonan itu pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis diusir di Taif, dilempari batu di Taif. Sampai akhirnya jidatnya berdarah. Itu sedihnya baginda Rasul duduk di depan sebuah pohon. Kemudian pohon itu dipanggil, pohon sini kau, saksikan bahwa aku Rasulullah. Syahadat itu pohon. Artinya jangankan itu manusia, pohon pun menyaksikan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku paling kenal batu-batuan Mekah dan Madinah. Kenapa masalahnya? Karena di saat Rasulullah lewat, itu batu-batuan mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini luar biasa ini. Makanya pantas kalau seandainya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, kemudian Nabi ditonjokin sama orang-orang kafir, dikeroyok 3 orang sampai-sampai Nabi Muhammad diisukan mati. Kemudian Nabi disandarkan di sebuah batu. Batu itu tidak menjadi keras, bahkan batu bagaikan tanah liat. Makanya sampai saat ini di Gunung Uhud ada batu yang seperti tanah liat, cap punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya menyatakan keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bulan. Diterangkan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika orang-orang kafir gak percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi, apa katanya? Nabi Muhammad dikatakan dukun, Nabi Muhammad tukang santet, Nabi Muhammad penyihir.
Mereka menginginkan Nabi membuktikan kenabiannya dengan cara apa? Ngetes Nabi, bulan turunin. Kalau menurut RT kan bukan tulan turunin, katok diturunin, cawet turunin RT tuh. Kalau Nabi nggak tahu nih, karena sebelah kali apa RT apa namanya Pirtuli Bintaro ada, Villa Bintaro ada. RT lama, RT baru. Itu kalau RT mah ujiannya kan karena diturunin ya. Kalau Nabi bulan suruh diturunin, bisa dibayangin. Kalau kau mampu menurunkan bulan, aku yakin kau Nabi, aku percaya kau Nabi. Begitu bulan turun ada di dekat mereka nggak puas, minta bulan dibelah. Tuh, bulan dibelah, orang puas juga. Itu masih nggak apa-apa katanya. Coba sok sebelahnya dimasukkan ke lengan sebelah lengan tangan sebelah kanan, sebelahnya lagi masukin ke lengan sebelah tangan sebelah kiri. Nurut Nabi Muhammad, bulan itu dimasukkan sebelah di tangan kanannya dan sebelah di tangan kirinya. Tapi nampaknya hadirin, mereka orang yakin juga, itu problem. Tapi dibalik mereka nggak yakin, banyak sekali orang-orang yang cinta kepada Rasul. Contohnya sahabat Bilal, dia berani nggak kerja ngapa-ngapain selain adzan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata Nabi, siapa yang manggil adzan orang digaji selama 7 tahun, maka dia tidak boleh disentuh neraka. 7 tahun dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh orang digaji. Kayaknya orang sanggup digaji, orang sanggup apalagi orang digaji. Siapa orangnya yang 12 tahun adzan tanpa bayaran, wajib masuk surga kata Rasulullah. Kalau ajan di makam orang dibayar gimana, Kek? Itu mah sarjana COVID-19. Gak ngerti itu. Maka Allah luar biasa. Artinya setianya sahabat Bilal kepada Rasulullah SAW. Direkturnya diem bayar sampai nutup mulut. Merem. Nah, dia mah sore-sore merem biasanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sahabat Bilal. Sampai-sampai sahabat Bilal pernah ngadu pada Rasul, ya Rasul, aku libur dulu adzannya. Ngapa? Pengen kerja, punya hutang. Bisa dibayangkan kalau sahabat Bilal punya hutang, kemudian dia siap adzan, dia menanggung malu karena ditagih hutangnya sama orang, lantaran ingin membela adzan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jadi hebatnya kemudian kata Rasul, ini hebatnya Rasul, Pak. Makanya kenapa sahabat Rasul setia sama Rasul. Bilal, lu kan gak usah kerja, lu gak usah ngapa-ngapain, adzan be, saya tanggung hutangmu rapi. Coba kalau sana bibir kayak gitu mah di musola baik. Kopi tinggalin, ngapain? Kenapanya musolanya orang nggak kayak Rasul ya, Pak. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ibu angkat, bapak ibu punya ibu angkat. Itu pernah terjadi, Rasul itu kencing gak sembarangan loh, Pak. Rasul itu kalau kencing itu ditadangin botol. Kalau kita kan asal dipong di WC. Kalau Rasul rapin, tadangin botol. Ternyata pagi-paginya, begitu malamnya beliau kencing, pagi-paginya apa? Pagi-paginya beliau nyari botol itu, airnya kemana itu? Ada sisa botolnya dong, airnya kak. Tak tanyain, wahai ibuku, apakah kau tahu air yang ada di botol ini? Saya minum tadi malam. Air apa itu? Air kencing. Yang jadi hebat tuh, coba kalau seandainya model bibin kencing di botol, Pak Jul, Pak Aus pengen minum, kira-kira baunya nyengat apa enggak? Ya bau jengkol. Saya yakin Pak Jul juga kencing nih, bau apa namanya, warnanya juga kuning kan, beda. Tapi lagi habis disuntik COVID. Belum saya, Pak. Belum. Vaksin. Subhanallah. Itu bisa dibayangkan kalau orang ingin minum tapi ternyata di botol itu kencing, ternyata dia nggak tahu dia kencing. Bisa dibayangkan kalau pantas kalau ada ulama yang mengatakan air kencing Rasul itu suci. Masya Allah, luar biasa. Tapi hebatnya ketika Rasulullah dilaporkan kencing itu aku yang air yang di botol itu aku yang minum, kata ibu Rasul.
Ini ibu angkat maksudnya. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Itu Rasulullah ketawa ketika air kencingnya diminumnya, diminum ibunya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan perut ibuku sakit selama-lamanya. Dan subhanallah, apa yang keduanya itu? Jadikanlah orang yang ketika wafatnya dalam kondisi lapar perutnya. Makanya mohon maaf, istri ibunya Rasulullah itu meninggal setelah Rasulullah. Sahabat Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali masih hidup. Mereka sahabat yang 4 menyaksikan bahwa ibunya Rasulullah itu meninggal dalam kondisi berpuasa. Dia nggak akan sakit perut selama-lamanya. Itu keistimewaan minum kencing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya hadirin, sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol mereka bengong lihat Nabi itu saking senangnya. Nggak kayak Cunai kan kadang ngambil wudhu baik, kayak nikmatan wudhu daripada mendengarin suara saya kan gitu ya. Karena beda, karena saya bukan Rasul. Kalau sahabat-sahabat depan Rasul dia bengong baik saking demennya sama Rasul. Artinya jauh beda kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi hebatnya kemudian banyak sahabat yang galau lihat bininya orang resep, lihat anaknya orang resep. Resepnya apa? Cuma lihat Rasul. Sampai-sampai mereka sering bolak-balik ke masjid karena ingin ketemu Rasul. Begitu ketemu Rasul habis sholat dikejar-kejar Rasulullah, apa pengen cium tangannya. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani menjadikan keringatnya Rasul sebagai minyak wanginya. Ada seorang perempuan itu seorang sahabat Rasul ketika Rasul tidur keringetan ditadangin. Jadi apa? Ketika Rasul bangun, wahai hamba Allah, bahasanya gitu. Ini keringet buat apa kau tadangin? Izinkan keringat ini buat aku jadikan minyak wangi. Coba keringat Prabowo, bininya dia yakin orang resep. Paham ya? Ya Allah, bisa dibayangkan kalau sahabat pada mabok begini sama Rasul. Rasul meninggal. Nah ceritanya tuh, Rasul meninggal. Ternyata kemudian mereka, karena biasanya kalau dapat senang-senang datang ke Rasulullah, punya anak datang ke Rasulullah, hingga akhirnya Rasul mati, Rasul wafat, mereka masih terbiasa bawa bayinya ke Rasulullah. Tuh ceritanya itu. Begitu datang ke Rasulullah, karena Rasulullah dikuburnya di rumahnya Dewa, hingga akhirnya mereka nangis, Rasulullah udah wafat. Jadi mereka itu gak nyadar Rasul wafat, gak nyadar. Jadi ketika punya bayi bawa ke Rasulullah, asal usulnya tuh, asal tuh. Begitu datang ke Rasulullah, kemudian kan Rasulullah udah gak ada, udah meninggal. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar datang, kenapa kau menangis? Ini bayiku belum dibacain doa oleh Rasul. Sehingga sahabat Abu Bakar menangis, Umar datang, kenapa Abu Bakar? Ini bayi katanya belum ditahnik Rasul, belum didoain sama Rasul. Hingga para sahabat menjadi tradisi ketika anak lahir dibacakan riwayat Rasul. Artinya mereka yang membacakan asrokol untuk anak bayi yang baru lahir. Kalau Alin bukan baru lahir, udah lama lahir. Ya, bayi yang baru lahir dibacain asrokol itu memang bukan tradisi Nabi, tapi itu tradisi sahabat. Artinya kalau tradisi sahabat termasuk sunnah, termasuk yang bukan bid. Itu saya baca dalam kitab Kaifan Nuhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Dr. Nabil Abdul Tawwab. Mudah-mudahan dari ini harapannya adalah Alin dibacain asrokol biar dia cinta Rasul. Amin. Kalau cinta Rasul luar biasa Pak, luar biasa. Kalau saya bahasanya pede, Allah masukin saya ke surga. Pede orang sih masuk surga. Orang-orangnya orang pede baik. Ya iya, mohon maaf, orang Yahudi Pak, orang Yahudi dia mabok tiap hari, merampok emang kerjaan dia, bunuh orang kerjaan dia. Ya kan ya? Kira-kira kalau di sini ada orang kayak gitu, kira-kira matinya diapain? Ya kan dibuang. Makanya kemudian orang-orang di saat menemukan orang ini mati Pak, bukannya dikubur, dibuang.
Tapi nampaknya Nabi Musa alaihi salam kemudian diperintah Allah untuk mengambil orang itu. Ketika mengambil orang itu, kemudian suruh dimandiin, suruh dikafanin, suruh disolatin, suruh dikubur. Sehingga masyarakatnya komplain protes. Wahai Nabiullah Musa, kenapa kau mengubur orang ini padahal dia orang-orang beres? Apa kata Nabi Musa? Allah perintahkan aku untuk mengubur orang itu. Kenapa? Tanya sama Allah, tanyain gitu. Tanyain, ternyata walaupun sebodoh-bodohnya dia, segoblok-gobloknya dia, sejahat-jahatnya dia, dialah orang yang pernah membaca kitab sucinya, menemukan namanya doang, nama Nabi Muhammad, dicium-cium namanya. Tuh, kalau kita kan mohon maaf, ditemukan asokon berdiri, itu kan menghormat banget sama Rasul, iman banget sama Rasul, walaupun kita orang daglok. Tapi ternyata orang tadi itu yang luar biasa jahatnya, karena dia pernah mencium nama, tulisan nama Nabi Muhammad SAW, dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah, harapannya kita baca As-Sofal, itu harapannya memang kita ini bodoh, memang kita ini banyak dosa, tapi dengan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin itu akan menjadi pembuka ampunan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Itu saja sekedar apa yang ingetin saya banyak. Makan lili mau di belakang. Ya. Ngingetin PRT. Iya. Sambil apa? Gak tahu ada satenya nggak sih? Oh, dibungkusin. Udah makin segini beres, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca surat Fatihah. Kita minta Fatihah untuk khusus untuk Ananda Alin Sahibin Naim binti Sahibin Naim. Itu Muhammad Sahibin Naim abangnya, adiknya Alin Sahibin Naim. Nggak tahu nih bapak pengen sebut-sebut ini bapak pengen tenar numpang di nama anak. Iya. Sekian saja, mari kita baca suratul Fatihah untuk Ananda Alin Sahibin Naim. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan kita bersolawat kepada Nabi, Allah takdirkan Ananda Ali anak yang bintang solihatan nafi'atan bid-dini wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اوصل ثواب ما قرانا من صلوات على رسولك من سوره الفاتحه ومن كتاب البرزنجي هديه منا بالغه ورحمه منك نازله وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى أرواح من كتبت أسماءهم في هذا القرطاس وأصولهم وفروعهم وحواشيهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بحق رسولك وبحق رسولك وبحق أوليائك وبحق هذه الصدقة وبحق من اجتمعنا بهذا المجلس اللهم يا الله يا أرحم الراحمين نحن نتوسل إليك يا الله بشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبصلوات على رسولك صلى الله عليه وسلم اجعل أنanda alim sahibin na'im binti sahibin na'im bintan nafi'atan bintan salihatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'adha'ika wa tarda biqadha'ika wa tasbiru li bala'ika Allahumma aftah qalbaha futuhal arifin wassalihin Allahumma aftah qalbaha wa walidayha futuhal arifin wassalihin Allahumma ja'alha wa walidayha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alha wa walidayha min ahli al-syarri wal-dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir umuraha wa yassir umura walidayha umura dunya wa umura al-akhirah Allahumma rzuqha warzuq walidayha baitan jannatan lahum
birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqhum ziyaratahum ila baitikal muharram bil hajj wal umrah wa ziyaratahum ila qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuha, inna nas'aluka husnal khatimah bihaqqi rasulika bihaqqi mahabbatina ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja.